Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa channel Padepokan Al-Karomah Baralaksengkleh Cirebon. Perkenalkan, nama saya Alfat Ramadan. Di sini saya sebagai pembawa acara dalam acara bincang malam kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang Panembahan Wirasuta dan apa hubungannya dengan Padepokan Al-Karomah Baralaksengkleh. Jadi kita ini ngobrol-ngobrol santai, jangan ke misteri melulu. Di sini telah hadir sesepuh dari keluarga Panembahan Wirasuta, yaitu Bapak Raden Mulyono. Selamat malam, Mbah. Selamat malam. Ya. Telah hadir juga Ketua Padepokan Al-Karomah Baralaksengkleh, Bapak Raden Hadi Brata. Selamat malam. Di sini mereka sebagai narasumber untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya akan pertanyakan kepada beliau-beliau ini. Untuk Bapak Raden Mulyono, di sini atau disebut sebagai Mama Mul, ya, benar ya, Mbah ya? Iya. Mbah Mul itu punya hubungan apa dengan Panembahan Wirasuta, dan sebagai penonton itu supaya tahu dan mengerti. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Para pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini saya selaku wargi Panembahan Wirasuta ingin menjelaskan dan meluruskan kebenaran daripada sejarah Sutajaya bin Panembahan Wirasuta. Baiklah, saya di sini tergabung, keluarga besar kami adalah wargi Panembahan Wirasuta. Para pemirsa, saya akan sampaikan, ingin menjelaskan dan meluruskan kebenaran daripada sejarah Sutajaya bin Panembahan Wirasuta. Baiklah, saya di sini tergabung, keluarga besar kami adalah wargi Panembahan Wirasuta. Para pemirsa, saya akan sampaikan dulu kronologis pembentukan wadah wargi Panembahan Wirasuta, karena saya selaku saksi hidup mulai ide sampai terbentuknya wadah wargi Panembahan Wirasuta. Para pemirsa, wadah wargi Panembahan Wirasuta dirintis oleh sesepuh kita, yaitu pada tahun 1972 oleh kakek Sutajaya Muhyiddin Pamanda, kemudian ayahanda saya Raden Kabul Damanhuri. Tiga orang ini ingin membentuk wadah, utamanya adalah wadah silaturahmi, kegiatan sosial, agama, dan pendidikan. Digodok terus, menyatulah dengan almarhum Bapak Raden Haji Tosin Sunadi Sarjana Hukum, dan terbentuklah
dengan izin resmi Yayasan Warga Panembahan Wirasuta pada tahun 1985. Itu sejarah singkat. Di dalam perjalanan wargi wadah berkumpul, kemudian muncullah kegiatan lain adalah berdirinya Yayasan Warga Panembahan Wirasuta. Dalam satu kegiatannya adalah yang dimotori oleh Raden Haji Tosin Sunadi Esa, yaitu mendirikan sekolah STM Dwi Bakti. Dalam perjalanan itu kemudian wargi Panembahan Wirasuta memisahkan dari Yayasan Panembahan Wirasuta. Kemudian dibentuk kepengurusan wargi Panembahan Wirasuta. Sekretariat pertama adalah di Ciledug, kedua adalah di Cirebon, kemudian ketiga adalah di Gebang. Selanjutnya sekarang sekretariat kembali ke Cirebon. Itu sekelumit singkat tentang wadah wargi Panembahan Wirasuta. Selanjutnya akan saya paparkan siapa sih Panembahan Wirasuta ini dan hubungan kami dengan Panembahan Wirasuta ini. Baiklah, kami berawal adalah keluarga besar dari Raden Wijayabrata yang mempunyai putra satu, Raden Bratawiguna, kedua Raden Cakrawiguna, ketiga Raden Cakradinata, dan keempat adalah Raden Wangsa Sentana. Inilah yang terkumpul di dalam wadah Panembahan Wirasuta. Kami adalah di bagian ini, di wadah ini. Selanjutnya adalah silsilah kami dari Raden Wijayabrata bin adalah Raden Ringga Kusuma bin Raden Sutajaya IV atau Sutajaya Akhir bin dalam Anom Gebang, bin dalam Sepuh Gebang, bin Sutajaya III, bin Sutajaya II, bin Sutajaya I, bin Panembahan Wirasuta Jaya, bin Pangeran Suwarga, bin Pangeran Pasarean, bin Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi di sini nasab kami benar dan valid karena kami ingin meluruskan mencari nasab yang sebenarnya, bukan untuk apa-apa, tapi kami untuk kirim doa kepada keluarga kami yang pin-pinnya. Itu barang sekali sebelum kaitannya kami dengan Panembahan Wirasuta. Perlu dijelaskan di sini, mungkin kita lihat catatan saya dulu. Baiklah para pemirsa, tadi bahwa Panembahan Wirasuta ini adalah bin Pangeran Suwarga, Pangeran Suwarga betul, atau Pangeran Sendang Kemuning, ya. Beliau adalah putra dari Pangeran Pasarean. Saya jelaskan di sini. Pangeran Pasarean menikah dengan Ratu Nyawa, putri Raden Patah, mempunyai anak. Ya. Kesatu adalah Pangeran Kesatria yang lahir pada tahun 1516. Putra kedua adalah Pangeran Losari yang lahir pada tahun 1518.
Putra ketiga adalah Pangeran Suwarga atau Pangeran Sindang Kempeng yang lahir pada tahun 1521 dan wafat pada tahun 1556. Terus kemudian adalah putri. Putri Pangeran Pasarean adalah Nyai Ratu Emas yang lahir pada tahun 1523. Selanjutnya ada putra ke nomor 5 adalah Pangeran Santana Panjunan yang lahir pada tahun 1925. Putra bungsunya adalah Pangeran Wuruju atau Pangeran Surya Negara yang lahir pada tahun 1530. Kembali kepada Pangeran Suwarga bin Pangeran Pasarean menikah dengan Ratu Wanawati Raras binti Fadilah, memiliki anak yaitu 1. Ratu Ayu Sakluh yang lahir pada tahun 1545. Kemudian yang kedua adalah Pangeran Emas atau bergelar Panembahan Ratu yang lahir pada tahun 1547 dan wafat pada tahun 1649. Kemudian adalah putra ketiga dari Pangeran Suwarga ini adalah Pangeran Manis yang lahir pada tahun 1548. Putra bungsunya adalah Pangeran Wirasuta. Nah, jelas ya. Di sini Pangeran Wirasuta adalah putra bungsu dari Pangeran Suwarga yang lahir tahun 1550. Nah, ini jelas sekali silsilah nasabnya valid, ada ayah dan ada ibu, ya. Itu barangkali segelintir silsilah penjelasan silsilah siapa sih Panembahan Wirasuta. Saya kembalikan dulu. Ya. Jadi menurut pinutur dari Mbah Mul atau Raden Mulyono itu, jadi Panembahan Wirasuta itu jadi sebagai cicit dari Sunan Gunung Jati, bener ya Mbah? Dan mempunyai anak yaitu Pangeran Sutajaya. Jadi Pangeran Sutajaya di Gebang itu anak dari Panembahan Wirasuta. Saya selanjutnya akan bertanya kembali dengan sesepuh dari Panembahan Wirasuta, itu Mama Mul, tentang sejarah Pangeran Sutajaya di Gebang itu bagaimana, kenapa bisa di Gebang itu? Apa dia mempunyai keraton di sana atau sebagainya? Mau nggak Mbah? Baiklah. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ada kekeliruan tadi menyampaikan tahun ya, bahwa Pangeran Santana Panjunan adalah lahirnya tahun 1525. Tadi saya sampaikan salah tahun adalah, tapi saya sampaikan tadi 1925, jadi mohon diralat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya ke pertanyaan Den Alfat tentang kenapa sih Sutajaya identik dengan Gebang. Baiklah, Den Alfat, perlu diketahui Panembahan Wirasuta nama kecilnya adalah Wirasuta, dibesarkan di Banten. Dibesarkan di Banten, menimba ilmu di Banten dengan Ki Ageng Tirta Yasa. Kemudian beliau sebagai di sana adalah sebagai Kesatria yang dikjaya, sebagai patih ataupun beliau adalah sebagai ahli perang, ahli strategi, dan ahli diplomasi. Kemudian dengan keahliannya itu, Panembahan Wirasuta mendapatkan gelar yaitu Pangeran Gebang, Pangeran Pagebangan. Kenapa? Karena rumah beliau di Banten penuh dengan relief-relief pohon gebang. Jadi beliau mendapat Pangeran Pagebangan itu sudah pada saat di Banten sebagai senopati. Itu. Kemudian beliau melihat
melihat Cirebon ini menurut hikayat, literatur dan sebagainya, dia merasa prihatin dengan melihat adanya Mataram dan POC mau merusak ataupun mempengaruhi syiar-syiar Islam yang ada di Cirebon. Beliau turun melihat, sampailah mereka di daerah Pedukuhan yang ada nelayan. Kemudian beliau menetap di satu tempat yang banyak pohon gebang, yang sekarang disebut Desa Gebang. Beliau bikin rumah di situ sebagai pos, ya, pos jaga ataupun pos tempat musyawarah. Jadi di situ bukan istana, tapi adalah rumah Panembahan Wirasuta Jaya. Jadi itu sejarah yang benar-benar valid, Ya. yang benar-benar diakui oleh keraton, ya. Betul. Sebagai Kesultanan Cirebon juga mengakuinya. Iya. Kan ada beberapa versi itu yang menjelaskan tentang Sutajaya itu berasal dari Indramayu. Ya. Berarti itu sejarah yang Jadi melenceng, kami ya. tidak akan membahas tentang versi-versi. Bisa saja banyak versi karena zaman kolonial beliau itu adalah didolimi dengan siasat-siasat licik dari orang-orang POC. Kemudian lanjutkan saya. Kemudian dalam perjalanan itu setelah ada Sutajaya 1, digemborkanlah atau dihembuskanlah bahwa Panembahan Wirasuta dan putranya Sutajaya 1 membuat keraton oleh oknum saudara sendiri. Atas kemudian disikapi oleh Belanda dan diadu dombakan dengan oknum keraton kesultanan. Masih kekerabatan, ya. Dari aduan-aduan itu dari keluarga sendiri, yaitu oknum keluarga sendiri menyampaikan kepada Kesultanan Cirebon dan dibumbui oleh VOC, orang-orang Kesultanan yakin dan percaya bahwa Panembahan Sutajaya dan Pangeran Sutajaya membuat keraton. Kemudian kalau tidak saya lupa tahunnya dibakarlah rumah Panembahan Wirasuta itu. Oleh siapa itu? Oleh oknum saudara kita sendiri dari Kesultanan. Maaf. Tidak bisa disebut. Oknum, ya, oknum itu pun menurut tutur dan pinutur. Karena kami bukan pelaku pada waktu itu. Sekedar bagaimana kita menyaring pinutur-pinutur dari sepuh-sepuh kami yang terdahulu. Itu barangkali kemudian kelanjutan, ya, kelanjutan dari perjuangan Panembahan Wirasuta diteruskan oleh Sutajaya 1 dan Sutajaya 2. Kemudian terjadi lagi di sini siasat Belanda, ya. Karena dari Panembahan Wirasuta dan Sutajaya 1 ini adalah berjuang melawan Belanda, melawan POC, ya. Nah, disitulah pada saat Sutajaya 2 menerima penggantian dari Sutajaya 1 baru 1 tahun diberhentikan oleh POC dan diganti oleh Polmak dari POC. Siapa orangnya? Cukup di sini, tidak perlu tahu, tapi itu sekelumit saja garis besarnya. Kemudian Sutajaya 3 berikut reng-rengan keluarganya menyingkir dari Gebang ke arah timur ke daerah penyangga yang tentunya di situ lumbung pangan. Ya. Menurut hikayat tutur pinutur dan garis benang merah, mereka menyingkir mulai dari Kaliplayangan sampai Ciberuk dan ke selatan. Nah, karena ada di situ
Sutajaya III secara diam-diam mengadakan perjuangan, tetap mengadakan perjuangan yang perjuangan melawan VOC yang dibantu oleh Kesultanan Banten dan Demak. Makanya di daerah wilayah ini mulai dari Pelayangan sampai Ciledug banyak keturunan Demak. Karena sejarahnya itulah pada saat perjuangan Sutajaya III dibantu oleh Kesultanan Demak. Itu saja barangkali sekelumit sejarah. Nah, tentunya kita juga ingin sampaikan bahwa kita wadah keturunan ini ada di dalam wadah wargi Panembahan Wirasuta. Di antaranya tadi warga kita juga ada yang punya pesantren, punya peguron, punya padepokan. Salah satu padepokan yaitu Padepokan Al-Qaromah Baralakseng adalah bagian dari kegiatan wargi Panembahan Wirasuta. Terima kasih penjelasannya dari Raden Mulyono untuk sejarah Pangeran Sutajaya di Gebang ya Mbah. Pemirsa, seperti itu sejarah atau historis dari Panembahan Wirasuta. Setelah kita semua mengetahui sejarah dari Pangeran Sutajaya, saya sendiri sebagai generasi penerus dari Pangeran Sutajaya atau keturunannya ingin bertanya kembali kepada Mama Mul tentang silsilah ya Mbah. Jadi untuk Mbah Mul itu keturunan keberapa dari Panembahan Wirasuta Mbah? Terima kasih. Kami atau saya secara pribadi adalah kalau tarik turunan Pancer dari Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati saya adalah keturunan 15 dari Sunan Gunung Jati. Saya kembali barangkali lupa bahwa kami adalah dari keluarga besar, yaitu dari Bao Raden Wijaya Brata bin Pangeran Tringgakusuma bin Sutajaya Akhir bin dalam Gebang Anom bin dalam Gebang Sepuh bin Sutajaya III bin Sutajaya II bin Sutajaya I bin Panembahan Wirasuta bin Pangeran Suarga bin Pangeran Pasarean bin Sinuhun Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, perlu diketahui data fisik yang ada, makam Panembahan Wirasuta dan Pangeran Suarga ada di Gunung Sembung. Kemudian bukti fisik makam Sutajaya 1, 2, dan 3 juga ada di Gunung Sembung. Bukti fisik makam Sutajaya Akhir atau Sutajaya 4 ada di Cisaga Ciamis, karena beliau pada saat itu 1 tahun menjadi Bupati Ciamis. Itu jadi kami nasab valid, bukti fisik ada. Jadi kami bukan cerita tutur pinutur maupun fiksi. Itu barangkali. Nah, kemudian dan Alfat adalah keturunan ke-19 dari Syekh Sarip Hidayatullah. Kemudian dan RHB adalah ke-18 dari Syekh Sarip Hidayatullah. Itu barangkali penjelasan saya untuk bisa jadi bahan atau bisa disimak sebagai pelurusan nasab yang sebenarnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Baik pemirsa, saya kembali lagi di sini untuk bertanya selanjutnya dengan Bapak Raden Hadi Brata ya, sebagai Ketua Padepokan Al-Karomah Beralak Sengkleh. Itu apa hubungannya Pak dengan Panembahan Dosa itu, apa sebagai wadah apa bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dari pertanyaan tersebut, bahwa apakah masih ada hubungannya Padepokan Al-Karomah Belarak Sengkel Cirebon dengan Panembahan Wirasuta? Karena terkaitnya dengan nasab, berarti dengan sendirinya kami Padepokan Al-Karomah Belarak Sengkel Cirebon bagian dari wargi Panembahan Wirasuta. Ya. Untuk Padepokan Al-Karomah sendiri itu terdapat kegiatan apa saja di dalamnya dan apa kegunaannya untuk masyarakat gitu, secara halayak luas apa bagaimana? Secara umumnya mungkin ya. Secara umum Padepokan Al-Karomah Belarak Sengkel Cirebon jadi bukan semata-mata atau identik dengan ilmu bela diri kebatinan atau biasa dikenal dengan umumnya ilmu hikmah, karomah, tetapi Padepokan Al-Karomah Belarak Sengkel Cirebon juga membantu masyarakat dengan bentuk pengobatan secara medis dan non medis. Di antara pengobatan medis sendiri itu pengobatan untuk penyakit stroke, saraf kejepit, lumpuh dan sebagainya yang terkait dengan penyakit medis. Adapun untuk non medisnya, pengaruh dari sihir, guna-guna dan sejenis seperti itu. Dan berkali-kali juga dari Padepokan Al-Karomah Belarak Sengkel Cirebon seringkali mengobati penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit non medis. Ya. Dari pengalaman ya memang ini kesaksian tidak kami munculkan, tetapi benar adanya mereka yang terkena penyakit non medis sudah mencoba berobat ke banyak orang yang pintar, tetapi mungkin belum diijabah, Allah belum mengabul. Lantas ketemu dengan kami, alhamdulillah dengan izin Allah, biidnillahi ta'ala, penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Baik, terima kasih untuk Bapak Raden Hadi Brata atas jawabannya yang sudah sangat jelas menurut saya. Untuk kegiatannya apa saja di Al-Karomah itu? Kegiatannya apa saja? Untuk anggota-anggotanya, apa ada kegiatan rutinan setiap malam Jumat atau apa? Untuk kegiatan rutin dan sampai sekarang masih tetap berjalan, setiap malam Jumat Kliwon itu mengadakan manakib. Dan alhamdulillah manakibnya itu namanya manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, kitabnya adalah kitab Nurul Burhan. Dan sampai sekarang alhamdulillah dengan ridha Allah masih berjalan. Manfaat dari manakib sendiri itu sangat-sangat bermanfaat, multifungsi. Insya Allah dengan izin Allah itu untuk kerezekian, kesehatan, pengobatan, dan sebagainya. Karena dengan kita berwasilah kepada Sultanul Aulia, kepada Rasul, kepada Nabi-Nabi Allah, insya Allah apa yang menjadi hajat kita
dengan berwasilah melalui amal soleh mereka, insya Allah dikabul oleh Allah. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, itulah segenap jawaban dari Raden Mulyono dan Raden Hadibrata untuk pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada beliau-beliau ini. Baik pemirsa dari penonton dari channel Beralasan Guys Cirebon, kali ini saya sudah kedatangan anggota dari Padepokan Al-Karomah Beralaksengke dan sekaligus sebagai Panglima dari Padepokan Al-Karomah Beralaksengke sudah hadir di sini. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak Hendra, dan assalamualaikum untuk Bapak Wawan di sini. Saya di sini ingin menanyakan pengalaman dalam pengobatan dalam hal non medis kepada Bapak Hendra selama mengikuti pengobatan di Padepokan Al-Karomah atau penanganan sihir, penanganan santet, itu pengalamannya bagaimana? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku anggota dari Padepokan Al-Karomah Beralaksengke Cirebon itu sangat-sangat berguna sekali, dan di sini pengalaman saya selama mengikuti acara, ya alhamdulillah semua itu karena izin Allah. Benar. Semua itu karena keyakinan. Alhamdulillah dari semua warga yang mengikuti, alhamdulillah dengan izin Allah itu banyak sekali perubahannya. Dalam hal apa aja itu perubahannya? Di sini banyak perubahannya itu dalam itu kesehatan fisik ataupun batinnya, itu sangat membantu. Pengalaman yang sudah diikuti atau sudah yang didapat dari Panglima sendiri itu apa saja? Apa pengobatan di mana saja? Itu pengobatan di mana saja? Untuk pengobatan santet pernah di mana, daerah mana saja? Alhamdulillah dari Kecamatan Cirebon itu sudah banyak sekali. Iya, dari apa itu Dompiong, apa itu Ciledug, apa itu dari Mundu. Itu ya sudah kami sebagai anggota sudah melakukannya. Ya alhamdulillah dengan izin Allah itu semua terkabul, dan itu hasilnya alhamdulillah sembuh. Untuk yang diderita pasiennya apa saja itu? Yang non medisnya itu. Yang derita pasiennya itu banyak sekali, ada itu kena sihir, kena santet, dan ya macam-macam lah. Itu untuk di sekitar Cirebon ya, apa? Iya. Pernah pengobatan di luar Cirebon? Pernah tidak? Ya di luar Cirebon itu banyak. Di apa, Brebes? Iya. Ya waktu itu ada di daerah Cilacap, ada yang kena santet. Terus di daerah Jakarta udah, di Depok. Dan banyak lah kayaknya. Yang saya tidak bisa sebutkan, banyak sekali itu. Alhamdulillah dengan izin Allah dan doa-doa kita bersama. Terima kasih Bapak Hendra sudah menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Wawan sebagai Panglima juga dari Padepokan Al-Karomah. Tuh, pengalamannya apa saja? Khususnya pengalaman kebatinian. Ya. Mangga Bapak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman saya selama jadi anggota Padepokan Al-Karomah Beralaksengke Cirebon, ternyata sangat membantu sekali.
secara lahir dan batin. Dari pengalaman saya yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pengobatan secara medis maupun non medis, ya dengan izin Allah, alhamdulillah banyak yang tertolong dengan syariat manakib, ya doa bersama atau banyak acara. Dari kebatinan misalnya ya gaibnya, ya alhamdulillah bisa membantu dan bisa ditangani. Iya, banyak. Terus dari lahirnya juga ya kemampuan lahirnya dari pengalaman ketua Padepokan Al-Karomah juga saya sedikitnya punya pengalaman gitu dari pengobatan lahir maupun batinnya yang pernah saya ikuti dalam acara pengobatan daerah, kabupaten atau ibu kota, juga pernah ke jauhnya Jawa Tengah. Kalau di sini Jawa Baratnya banyaklah, nggak bisa saya ceritakannya dari pengalaman saya sendiri. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya. Apa harapannya ke depan untuk Padepokan Al-Karomah? Monggo. Ya, untuk harapan kami selaku anggota itu mudah-mudahan Padepokan Beralak Sengkeh Cirebon itu semakin maju, semakin melebar sayapnya, supaya bisa membantu masyarakat di luar sana, dan Padepokan Al-Karomah Beralak Sengkeh itu supaya lebih dikenal di masyarakat umum. Baik itu saja yang saya ingin harapkan. Mudah-mudahan semua anggota hidup ya dengan sejahtera, rukun, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Ya, mungkin itu saja dari saya, harapan saya. Mangga. Terima kasih Bapak Hendra. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Panglima, itu Bapak Wawan. Harapannya apa Pak Wawan ke depan, Wawan sebagai Harapan saya pribadi itu bersatu ya antara anggota Al-Karomah Beralak Sengkeh ini. Terus harapan untuk keduanya bisa bermanfaat bagi orang banyak. membantu khususnya. Ya, membantu penanganan itu non-medis. membantu apa kekurangan-kekurangan dia atau apa keluhan-keluhannya gitu. Insya Allah dari penyakit medis atau non medis. Jadi insya Allah dari Padepokan Al-Karomah Beralak Sengkeh Cirebon siap untuk membantu seseorang yang terkena ya penyakit secara medis atau non medis. Baik. Ya begitu aja. Terima kasih atas jawaban dari Panglima. Selanjutnya saya akan menyikapi dari penonton channel Al-Karomah Beralak Sengkeh yang sering berkomen, apakah ini settingan di penayangan atau penelusuran misteri itu kan banyak, ini settingan itu. Bagaimana itu pendapat sebagai ketua Padepokan Al-Karomah Beralak Sengkeh? Khususnya bagi Padepokan Al-Karomah Beralak Sengkeh Cirebon, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, selama penelusuran atau mengungkap misteri, baik itu di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat, belum pernah yang namanya rekayasa atau settingan. Kami benar-benar apa adanya, fakta dan nyata. Tidak ada rekayasa ataupun settingan, bahkan warga pun menyaksikan langsung. Kan berguna untuk penelitian ya.
pembersihan. Termasuk untuk penetralisiran juga itu sering kami lakukan. Misalkan dari rumah-rumah yang mana sering mengalami keganjilan-keganjilan, tempat-tempat yang dikatakan angker atau sering menjahili, yaitu langsung kami bersihkan. Setelah penelusuran tersebut, setelah kami mengungkap misteri tersebut, itu langsung kami netralisir atau kami bersihkan. Baik, mungkin itu sudah menjawab pertanyaan dari penonton ya, yang sering berburuk sangka atau menganggap settingan. Kami di sini demi Allah tidak pernah melakukan settingan dalam penelusuran apapun, tidak pernah. Karena di sini disaksikan secara langsung oleh masyarakat setempat ya, penelusuran tersebut, dan tokoh setempat jadi narasumbernya. Seperti itu. Jadi seperti tidak seperti konten-konten lain ya. Konten-konten lain itu kan kebanyakan disetting atau seperti ya melawan dukun, seperti itu kan banyak settingannya itu. Kalau di sini asli real. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, penonton tidak usah khawatir. Di sini demi Allah tidak pernah melakukan settingan. Begitu. Secara nyata fakta yang ada seperti itu di lapangan. Setelah kami melakukan penelusuran itu, kami melakukan pembersihan di tempat tersebut. Karena kan setelah kita mengungkap misteri di situ, kita bisa berguna untuk masyarakat setempat ya. Berguna untuk masyarakat setempat. Jadi tempat yang setelah kami melakukan penelusuran seperti kemarin ya di Sukadana bisa bersih, bisa aman tanpa adanya gangguan makhluk tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, saya akan bertanya kepada Raden Mulyono atau Mamamul, apa harapan kedepannya untuk wargi Panembahan Wirasuta itu bisa berpartisipasi lagi kepada kegiatan-kegiatan di keraton, apa kegiatan-kegiatan sebagainya, atau sosialisasi ya, Mbah? Baiklah, saya akan memberikan suatu wejangan barangkali. Namun sebelumnya saya jelaskan bahwa Padepokan Al-Karomah Badak Sengkleh adalah bagian kegiatan dari wargi Panembahan Wirasuta, karena pimpinannya adalah keluarga yang bernasab kepada Panembahan Wirasuta. Harapan saya selaku sesepuh dari wargi Panembahan Wirasuta, mari kita sehat jasmani dan rohani. Segala sesuatunya adalah kehendak Allah. Jauhkan riya, bantu untuk diri pribadi sehat, keluarga sehat, tetangga sehat, masyarakat sehat, tentunya dengan bersyukur dan ikhlas. Itu saja harapan kami, dan tentunya semoga Padepokan ini tetap bertauhid dan bersolawat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Raden Mulyono sebagai sesepuh dari wargi Panembahan Wirasuta. Baik, seperti itu saja bincang-bincang kali ini dengan sesepuh wargi Panembahan Wirasuta, Bapak Raden Mulyono, dan Ketua Padepokan Al-Karomah Beralak Sangkres Cirebon, Bapak Raden Hadibrata. Selanjutnya pemirsa tetap terus ikuti channel kami ya. Subscribe, like, komen, dan share. Kami aturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.